yang sangat istimewa, yang sangat, bahkan Rasulullah SAW ketika telah mendapatkan itu, Rasulullah SAW sangat gembira sekali. Bahkan sahabat ketika melihat Rasulullah SAW di pagi hari beliau keluar dengan keadaan ceria, senang, riang, gembira, sahabat sampai nanya, ya Rasulullah ada apa? Ini tumben-tumbenan nih, kayaknya muka kau ini sangat berseri-seri, kayaknya senang, ada apa? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang berbunyi dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat selalu, bukan telah. Kalau kata bahasan orang-orang biasa belajar bahasa Arab itu di dalam nahwu itu dibilang ini kalimat fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini dia berlaku fil hal wal istiqbal. Fil hal wal istiqbal. Jadi di dalam keadaan waktu itu dan terus ke depan juga masih berlaku. Bukan berlakunya bukan sekali, seterusnya. Ya. Makanya Abu Said Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Hadamul Haramain yang kita kenal, ya kan? Mereka terkenal dengan Hadamul Haramain. Pernah suatu ketika ada orang nanya sama beliau, dibilang, Abu Ya, apa sekarang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan? Apa yang sedang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang ini? Jawaban beliau apa? Allah sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Dan tidak ada perintah yang diawali dengan perbuatannya itu diawali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ini, salat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan salat, nggak ada itu perintah salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus lebih dahulu salat, baru Allah memerintahkan kepada hamba-Nya. Enggak. Puasa sama. Allah nggak puasa terus habis itu baru umatnya, makhluknya disuruh puasa, enggak. Haji sama. Perintah-perintah yang lainnya enggak. Ya kan? Tapi ini perintah, ya. Yang pertama, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat muslim, kepada umat manusia, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya apa? Membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah, bersalawat dan salamlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat daripada Allah dan para malaikat itu maknanya apa? Permohonan rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Terus apa namanya? Adapun daripada kita orang-orang mukmin, yaitu doa yang kita panjatkan dari diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dikatakan sesungguhnya pintu langit ini telah tertutup. Semuanya udah ditutup, nggak ada yang kebuka kecuali melalui jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sholawat ini luar biasa. Orang pengen apa dia? Ya, mau bersih hati, baca sholawat. Dia mau senang hidupnya, banyak rezekinya, baca sholawat. Dia mau punya penyakit, banyak penyakit, pengen sembuh dari penyakitnya, baca sholawat. Apapun, ya, baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah suatu amalan yang pasti diterimanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun amalan-amalan yang lain, kayak kita punya sholat, kita punya puasa, kita punya haji, kita punya zakat, dan yang lainnya, itu antara diterima dan tidak diterimanya dengan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus yakin, kita sholat, mudah-mudahan walaupun sholatnya banyak kekurangan, kita yakin Allah terima. Tapi kalau sholawat itu sudah pasti diterimanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari siapapun, dari orang macam apapun, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan bahwa dulu ada seorang anak muda, dia berjalan mau menuju kota Syam. Dari Makkah dia menuju ke Syam.
bersama orang tuanya, atau dari Syam mau ke Mekah bersama orang tuanya. Ketika di pertengahan jalan, tiba-tiba orang tuanya meninggal. Dan ketika itu orang tuanya meninggal, mukanya gelap gulita, mukanya hitam, jadi berubah, jadi gosong mukanya kayak orang kebakar, ya kan? Ini anak muda, dia malu, takut orang ngelihat. Nanti pas dia lihat wajah ayahnya, ketika orang pada takziah, dia khawatir, takut wajah ayahnya dilihat sama orang pada nggak mau lihat, dan anak merasa malu, ya kan? Akhirnya dia pikirin semalaman, ya, tiba-tiba dia ketiduran. Ini orang ketiduran. Ketika di dalam tidurnya tersebut, tiba-tiba dia ditemuin oleh seseorang yang bercahaya, ya, ganteng, ya, terang wajahnya. Itu orang datang kepada orang tersebut, kepada anak muda. Anak muda ini bingung, ditanya, siapa engkau? Ya, siapa engkau? Lalu orang tersebut menjawab, aku adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, aku adalah Nabi Muhammad SAW. Langsung dia bilang, ya Rasulullah, ini, ya, dibilang apa? Saya punya ayah ini, ya kan? Dia meninggal nih, gimana nih mukanya jadi gelap begini? Saya bingung, saya merasa malu, takut dilihat orang, nanti orang pada ngomongin, ya nggak, orang kan biasanya ngelihat jenazah begitu. Makanya sebenarnya nggak boleh tuh. Ya, setiap kali ada orang yang meninggal, walaupun dia tadinya jahat, tidak boleh kita menceritakan kejahatan orang yang meninggal tersebut. Itu diperintahkan kita sama Rasulullah SAW. Apabila ada orang yang meninggal, ceritakanlah kebaikannya, walaupun satu kebaikan yang dia punya. Jadi ceritain itu aja. Untuk keburukannya jangan ada yang cerita sama sekali. Tutup mulut kita. Jadi kita cukup ceritain dia pernah berbuat baik satu kali, itu doang yang kita ceritain. Oh, si fulan tuh pernah gini, baiknya aja yang cerita. Yang buruknya jangan. Ya, gitu. Terus akhirnya Rasulullah SAW mendekat kepada jenazah tersebut. Kata Rasulullah SAW, emang aku tahu ini bapakmu ini orang tukang maksiat, ya, orang beragajul, orang yang tukang berbuat dosa, ya kan? Tapi dia itu pernah membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Dan dengan sebab sholawat yang pernah dia bacakan untukku itu, maka dengan itu sekarang aku berikan syafaat ayahmu agar dia menjadi orang penghuni syurga. Diusap wajahnya sama Rasulullah SAW. Wajah ayah tersebut diusap. Habis diusap, dia lihat, oh, wajah ayahnya jadi terang, jadi bening, jadi bercahaya mukanya. Ya, udah. Akhirnya pas gitu dia sadar, ini mimpi. Ya, ini mimpi beneran nggak, kejadian nggak? Langsung dia buru-buru bangun, dia bangun langsung dia buka, lihat di mukanya. Pas dia buka, dilihat muka ayahnya benar seperti apa yang di dalam mimpi tersebut. Berkat apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal ini orang tukang maksiat, banyak dosa nih orang. Ya kan? Berkat dia bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dia dikasih syafaat. Sebelum dia masuk kubur udah disyafaatin sama Nabi Muhammad SAW. Makanya untung banget orang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kayak seperti ini majelis, nanti akan diadakan baca maulid. Tadi kita baca ratib, di dalam ratib ada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa keuntungan yang banyak yang bakal kita dapatkan, ya kan? Terus akhirnya itu orang menuju ke Makkah. Ya, dia dari Syam mau ke Makkah. Akhirnya ini orang ke Makkah, dia tawaf di Ka'bah. Ketika dia tawaf di Ka'bah, apa yang dia lantunkan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada orang yang ngikutin dia nih. Nih orang dengar, nih orang kayaknya dari tadi nih anak muda, bacaannya nggak ada yang lain. Dia cuma baca sholawat doang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya penasaran nih orang yang dengar, ditanya, dibilang, wahai anak muda, dari tadi saya dengar kamu tawaf bacanya sholawat, kamu ini sa'i baca sholawat, ya kan? Kenapa? Ada apa? Kenapa kamu bacanya sholawat terus? Akhirnya dia ceritakan kejadian yang dia alamin tersebut kepada orang yang bertanya tadi. Ya, diceritakan bahwa kejadiannya seperti itu. Ketika ayahnya meninggal, tiba-tiba wajah ayahnya menjadi hitam, gelap gulita. Akhirnya dia tertidur dan dia mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah bilang, ini bapaknya pernah bersolawat kepada Nabi. Akhirnya Nabi kasih syafaat, ya.
Nah ini 3 perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam bulan Sya'ban. Makanya dibilang kata Rasulullah SAW, Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku, karena banyak sekali keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW terkhusus di bulan Sya'ban. Ya, terjadinya pemindahan Ka'bah, ya kiblat jadi ke Ka'bah. Terus bulan dibelah 2. Terus juga Rasulullah SAW mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan juga malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa mereka orang-orang yang membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah bakal ampuni mereka dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, man shalla alaihi marrah sallallahu alaihi asyara marrah, siapa orang yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, Allah balas 10 kali rahmat. 100 kali Allah balas 1000 kali rahmat. 1000 kali orang baca salawat kepada Rasulullah SAW, maka orang tersebut dibebaskan daripada api neraka. Kita baca sholawat 1000 bebas daripada api neraka. Cuman di samping itu tetap kita harus jaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama bil khusus adalah sholat 5 waktu.